Lain kali kalau mau berbohong, mbok yo sing rodok canggih dikit, Pakde. Masa STTB SMA yang tanda tangan rektor sama dekan? Wiwi Sarkowi. Salam akal sehat mereka. Apakah Anda pernah melihat ijazah aslinya Jokowi? Jangankan saya, cuma netizen yang bersangkutan saja tidak pernah melihat ijazahnya yang asli. Karena yang asli hanya bisa dilihat apabila dia ada. Kalau nggak ada, apanya yang mau dilihat? Terbukti di saat Mulyono ke Polda, beliau sendiri yang mengatakan datang menyerahkan ijazah yang asli. Setelah dikonfirmasi di pihak Polda, ternyata yang diserahkan cuman fotokopi. Supaya lebih jelas, kita tanya yang bersangkutan. Apakah Anda pernah melihat ijazah yang asli? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kita tanya lagi. Apakah Anda sudah berhenti berbohong? Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Yap, apa yang menjadi komentar netizen ataupun sindirannya tidak hanya lucu tapi sangat cerdas. Berbeda dengan para ternak Mulyono yang hanya bisa mengatakan kaum sakit hati, dan mereka rela melarat demi junjungannya, yaitu Pak Mul. Nah, sahabat-sahabat, semakin kesini mengenai polemik ijazah semakin rumit, dan walaupun ada keputusan dari Bareskrim bahwa ijazah Pak Jokowi asli, tapi sebagian besar rakyat Indonesia tidak percaya dengan apa yang menjadi pernyataan Bareskrim tersebut, dan bahkan dianggap sebagai budaknya Pak Mulyono. Ini sangat miris. Tidak ada lagi kepercayaan untuk Kapolri dari rakyat Indonesia. Nah, sahabat-sahabat, saya kira baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar netizen selanjutnya yang saya kira sangat luar biasa, tidak hanya menghibur tapi mampu mencerdaskan kita semua sebagai rakyat Indonesia yang begitu kesal dengan apa yang menjadi perilakunya Pak Mul. Untuk itu langsung saja ke videonya. Bicara tentang keabsahan ijazah seorang Jokowi Kodok yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, terutama di media sosial. Sama halnya kita ingin membuktikan keabsahan, kewanitaan seorang Lucinta Luna. Karena kita semua nggak percaya kalau Lucinta Luna itu seorang wanita. Walaupun dia dengan keras mengatakan saya adalah wanita. Mukanya sudah dioperasi, alat kelaminnya sudah diganti. Tetap saja dia diragukan kewanitaannya. Kenapa? Karena dia nggak bisa hamil. Karena dia nggak punya rahim. Jadi dia dianggap tidak sah sebagai seorang wanita. Begitu kira-kira. Lapor. Detik-detik akhir masa jabatan, kebenisan, keserakahan kekuasaan demi dinasti masih berlanjut di tengah perekonomian negara yang semakin merosot, pengangguran di mana-mana,
pajak naik, beras naik, gas sulit. Sekarang rakyatmu tidak punya duit, mau ngutang ke pinjol. Laporan selesai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Yang memeriksa ijazah Jokowi adalah laboratorium forensik yang sama dengan kasus Jessica, KM50, Sambo, Kanjuruhan, dan Vina Cirebon. Kalian percaya? Kalau gue sih enggak. Biar objektif gimana? Tunjukin ijazahnya di persidangan secara terbuka. Berikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menguji secara ilmiah dari sampel yang sama. Itu baru percaya. Ya, halo guys. Seorang Profesor JEC Tapi, seorang pakar hukum pidana pernah mengatakan bahwa pembusukan ikan itu dimulai dari kepalanya. Apabila di kepalanya sudah terlihat biru kehitam-hitaman, dapat dipastikan bahwa ikan itu sudah mengalami pembusukan. Dan apabila tidak dipenggal kepalanya, maka pembusukan itu akan menjalar ke tubuh dan ekornya. Demikianlah yang terjadi di negara Republik Indonesia ini. 10 tahun kita dipimpin oleh seorang bajigur, ya, yang telah melahirkan, ya, pejabat-pejabat yang bermental bajingan. Dan itu terjadi di hampir semua institusi pemerintah. Yang pertama terjadi di kepolisian, di kejaksaan, ya, di kehakiman, Mahkamah Agung, KPK, dan semua kementerian. Semua sudah mengalami pembusukan. Ini mengerikan sekali. Kalau tidak bisa cepat diatasi, pembusukan akan merembet kemana-mana. Oleh karena itu kepada Presiden Prabowo, ya, untuk dapat secepatnya membersihkan pejabat-pejabat yang bermental bajingan di kabinet Anda yang masih begitu banyak. Ya, pejabat-pejabat yang bermental bajingan kampungan itu harus segera disingkirkan dari kabinet Anda, supaya kabinet Anda boleh berjalan dengan baik 5 tahun ke depan, tidak dirongrong oleh pejabat-pejabat yang bermental bajingan yang tersangkut masalah hukum, termasuk Budi Ari itu, Pak Presiden. Jelas-jelas disebut dalam dakwaan jasa menerima aliran judi online, tapi sampai saat ini dia merdeka, tidak diperiksa oleh polisi. Itu melukai hati keadilan dari masyarakat. Singkirkan Budi Ari dan tangkap dia segera. Singkirkan juga itu si Listio Sigit Prabowo, Kapolri saat ini. Ya, dia bekerja bukan untuk negara, dia bekerja untuk Jokowi dan keluarganya. Ya, masih banyak lagi, Anda lebih tahu daripada saya, orang-orang yang harus Anda singkirkan dari kabinet Anda. Terima kasih Pak Prabowo. Ya, merdeka. Hanya selembar ijazah bikin pusing seisi Republik, ya. Polemik ini tak berkesudahan. Padahal urusannya simple, ya. Urusannya mestinya tidak ribet, ya. Sampai-sampai melibatkan institusi seperti Polri, ya, yang dituding oleh banyak pihak, ya, tidak jujur dalam melakukan penyidikan, ya, terkait dengan laporan keaslian atau laporan palsu ijazah Pak Jokowi, ya. Dari aspek hukum sebetulnya lembaga yang memiliki kompetensi untuk menyatakan ijazah itu asli atau tidak adalah UGM, ya, bukan Mabes Polri sebetulnya. Jadi kalau ijazah itu di Lakspor Mabes Polri menyatakan asli, tapi kalau UGM menyatakan tidak, maka ijazah itu tidak asli. Karena yang berhak menyatakan asli itu adalah institusi yang mengeluarkan itu, ya. Yang kedua adalah pengadilan.
pengadilan memiliki kedudukan hukum untuk menyatakan itu asli atau tidak. Tetapi tentu melalui sebuah proses persidangan secara perdata tentu ya, bukan pidana tetapi perdata. Nah, untuk menentukan keaslian ijazah itu, polemiknya menjadi panjang ya. Sebetulnya sederhana saja mestinya. Mabes Polri pun ketika preskom menyatakan bahwa ijazah itu asli, maka ijazah itu harus ada di tangan Mabes Polri. Ya, ditunjukkan aslinya bahwa ini loh yang asli. Sehingga media pun bisa meliput secara jelas keaslian ijazah itu. Ya. Nah, sebetulnya itu yang harus menjadi fakta yang harus disajikan ya ke publik. Tetapi ketika keterangan yang disampaikan Mabes Polri tidak diikut sertakan dengan ijazah asli itu, maka orang kemudian menuduh bahwa Mabes Polri ini dalam tanda petik ya berpihak pada Pak Jokowi ya. Nah, lagi-lagi hukum yang dijadikan alat ya, alat untuk menindas yang melaporkan dan membela yang terlapor. Nah, ini yang orang selalu mengatakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.